ini ya diduga ya Mbak. Jadi memang ya ada yang menginginkan Mimi secepatnya untuk mundur gitu ya gitu. Ingin ganti lah Ingin posisi mengganti Mimi. posisi Mimi gitu. Cuma kan partai itu kan punya penilaian. Saya yang menyampaikan ke partai untuk bisa mengevaluasi keadaan ini. Seperti itu. Gitu. Jangan sampai kalau nanti publik menilai bahwa ya karena di sana kan ya dulu kita berbagi dibilang karena itu menjadi bupati, ya kan? Iya, oke lah, namanya politik ya. Ini pun begitu, waktu berbagi kalau menjadi DPR. Sekarang setelah jadi DPR kita berbagi, oh bukan begitu, bukan dilihat dari berbaginya ataupun juga kontribusinya. Yang dilihat adalah absennya lagi sekarang. Gitu, absennya lagi. Jadi kayaknya ini semua serba salah ya. Jadi kami kembalikan itu semua kepada partai politik, dan saya sebagai ketua partai yang harus menjaga disiplin di partai politik, saya melaporkan duluan kepada DPP keadaan istri saya seperti ini. Nah, tentunya ke DPP minta waktu dari kami untuk pasti partai sebesar kami itu tidak langsung semata-mata mendapat informasi dari saya langsung mengambil keputusan penting untuk kita. Dia cek, dia evaluasi semua, setelah itu nanti akan dia infokan. Berarti sejauh ini responnya dari partai masih seperti apa? Iya, sampai hari ini partai masih memerintahkan ini untuk tetap bekerja. Karena bagi partai itu ada pertimbangan yang lain. Ini punya kerja politik, selain kerja politik kan ini punya kerja sosial kan nyata ya dengan masyarakat. Dan di partai kami inilah yang boleh saya katakan lebih menonjol ke situ. Jadi mungkin partai ada punya pertimbangan. Saya sebenarnya apa yang mau kita harapkan kalau untuk mau di situ ya? Mohon maaf, sudah kita tidak ambil apa-apa, sudah apa yang ekor kita punya sudah bagi ke sana. Mimi pun juga semestinya harus hidup di sini jauh lebih baik, ya kan? Ngapain harus bolak-balik ngurus di sana? Orang itu ngurus sana ngambil apa-apa kok. Ngapain harus bertahan sih? Tapi karena kita punya hati itu melayani, kita punya hati itu mau membantu masyarakat di sana. Partai kan juga punya penilaian gitu. Sebagai pimpinan partai dia kan menilai. Karena anggota partai ini dia memiliki hati untuk melayani. Tidak serta-merta juga mungkin dia langsung menyetujui apa yang kita usulkan. Tapi bukan berarti juga bahwa kami mengharapkan untuk kami dipertahankan selalu. Tidak. Ya apapun keputusan partai kita menghormati dan pasti kita laksanakan itu. Ya. Ini Abang mungkin kalau boleh tahu selama izin yang ajukan gitu ya, izinnya tuh seperti apa sih? Sebenarnya keterangan izinnya kenapa tidak bisa hadir seperti apa sih? Ya tadi kan Mimi udah jelaskan di awal banget itu 4-5 bulan kemarin izinnya menemani suami saya di MK kemarin. Kita memberikan surat secara resmi ke kantor DPRD. Terus udah gitu pada saat menemani suami juga ke Malaysia juga untuk periksa kesehatan juga saya kasih izin, semuanya resmi kok. Nah sekarang kan juga udah ada berita juga udah speak up juga ya, udah bicara dari wakil DPRD juga udah speak up kalau memang ini itu bukan hanya nggak masuk gitu, tapi memang ada suatu resmi. Berarti ini juga ada yang menunggangi dan udah tahu belum oknum yang tahu lah, tapi kita nggak perlu kita nggak perlu bicara seperti apa. Dan rakyat tahu itu kok. Rakyat tahu di sana. Kira-kira apa kepentingan dari itu masyarakat tahu. Jadi memang diduga ya memang ada yang ingin cepat secepatnya menggantikan ini, tapi nggak masalah sih Mbak gitu, karena memang kita mentaati aja ya, taat kepada perintah partai, taat apapun keputusannya. Jadi ini, Mimi ini mulai aktif itu kan mulai 1 Oktober mulai ya. Kita di sana 1 Oktober itu belum punya bupati. 1 Oktober itu posisi kita itu masih PJ bupati. Jadi bupatinya belum ada ya pada saat itu, karena saya ikut bertanding pada waktu itu untuk calon bupati di sana. Sehingga waktu dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu MK.
setelah itu kita dari urusan di MK itu juga posisi daerah dalam kondisi belum ada bupati definitif ya, belum ada bupati definitif. Ini kan Mei kemarin itu baru ada bupati definitif. Jadi kondisi daerah juga tidak hujan-hujan banget, tidak ada di sini. Dan bukan cuma Mimi yang pada saat itu juga izin, banyak juga karena partai pada saat itu kan semua bertarung tuh. Jadi pada waktu di MK kan semua juga di sini. Cuma persoalannya kan sekarang ini kan yang ditanya itu Mimi terus, karena dia mungkin juga dia salah satu artis ya. Jadi kalau beritanya ada apa-apa terus heboh satu dunia kan seperti itu. Sementara kalau umpamanya yang biasa-biasa saja yang di sana itu tidak pernah dipersoalkan. Apakah pihak ini yang menghembuskan terkait isu tersebut salah satu orang yang gagal kemarin nyalek atau gimana? Ya, kita nggak Saya tidak bisa sebutkan sebutkan. ke identitas, tapi ya bisa saja ya kan, bisa saja. Namanya memungkinkan untuk semua hal terjadi, bisa saja. Gitu. Tapi saya tidak bisa memastikan itu karena kita kan tidak punya bukti-bukti untuk memastikan. Tapi kalau kemungkinan bisa saja, ya kan? Dan namanya kemungkinan orang semua kan bisa. Dari luar, dari dalam, internal, dari mana saja bisa. Karena ini kan semua punya potensi. Kalau sudah mengetahui orang tersebut, apa sih upaya dan langkahnya? Kalau untuk saya sebagai ketua partai, saya menjaga partai ini harus dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dan tidak boleh ada bergejolak. Jadi prinsipnya bahwa karena Mimi sebagai anggota partai, Mimi taat saja sama partai. Lalu nanti apa yang menjadi isu politik yang sekarang dibawa dalam bentuk demo dari mahasiswa ini akan menjadi penilaian partai dan penilaian publik. Kalau partai menilai bahwa itu benar-benar sebuah kesalahan, maka Mimi harus taat kepada aturan partai, siap untuk harus mundur ataupun juga di PAW Ya. itu. Nah, cuma di dalam partai kita itu tidak serta-merta kita langsung datang bawa surat mundur seperti itu. Kita datang ke setahun DPP, Pak keadaannya begini. Kalau DPP sudah merasa ini, kita harus bikin surat. Berarti nanti kalau habis ini bakalan stay lebih lama di sana atau masih tetap udah Masih bolak-balik, tetap bolak-balik. Jadi kalau udah tahu visi-misinya apa sih awalnya, selain tadi abang bilang itu kan kekayaan abang ya, terus di sana tuh konsennya sebenarnya yang paling dibutuhin masyarakat sana tuh apa sih, dan impian ini awalnya tuh pengennya seperti apa di sana? Banyak Mbak, jadi kita berdua ini ya sebenarnya punya cita-cita yang besar gitu ya. Makanya suami juga kita berunding, suami kan kemarin maju ya sebagai kepala daerah, banyak mungkin lebih besar kita. Jadi kita itu di akhir usia kita ya Allah kan menentukan alhamdulillah ya rezeki gitu. Jadi rezeki kita ini mau kita salurkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Kayak kemarin ada masjid, kita bangun juga masjid di sana, kubah masjid itu kita juga bangun juga di sana. Banyak anak-anak yang kurang mampu, terus jadi rumah ibadah, orang sakit, banyak Mbak gitu, banyak gitu. Banyak banget di sana aja rumah sakit itu sangat tidak memadai banget fasilitasnya. Kayak ruang ICU gitu, pokoknya sangat kurang lah gitu ya, dari segi pendidikan juga. Pokoknya ya kalau ke sana itu pasti Mbak akan tahu sendiri. Nah karena itu kampungnya suami, tempat lahirnya suami, kan alangkah baiknya kan kita sebagai putra daerah kan membantu ya gitu, apa udah yang bisa kita bantu, udah sukses di Jakarta, sukses di luar, kita balik ke sana gitu di akhir usia kita gitu, kita bisa membantu, bermanfaat buat mereka. berarti masa jabatannya tinggal 4 tahun lagi. Iya. 4 tahun lagi. 4 tahun. Masih semangat yang membangun bulan. Jadi gini, mau nanti Mimi jadi anggota dewan atau enggak, atau misalnya tiba-tiba ada keputusan partai yang harus di PAW, misalnya harus diberhentikan, Mimi siap mundur. Mau kita jadi siapapun atau bukan jadi siapapun, kita tidak akan berhenti untuk berbuat buat masyarakat di sana. Karena itu sudah menjadi komitmen kita sama suami, gitu. Karena apapun yang kita dapat di sini pasti kita akan bagikan ke sana. Karena itu udah menjadi komitmen. Mau nanti Mimi di PAW, mau Mimi berhenti, mau enggak, Mbak nanti kita saksikan, Mimi selalu akan abadikan semua momen itu. Mimi akan selalu ke sana. Kalau Mbak tahu tuh
kemarin ini waktu Idul Adha ini sampai sama suami setiap tahunnya 25 ekor sapi, tahun lalu berapa, itu semuanya dari hasil keringat ini sendiri gitu. Karena memang kalau di sini orang mungkin ketika kita kasih sapi mungkin udah banyak yang sumbang nih, udah nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau di sana banyak masjid-masjid yang memang yang kecil-kecil tidak pernah nggak ada gitu. Jadi ketika kita berbagi di sana lebih berasa gitu loh, lebih berasa gitu, lebih tepat sasaran gitu. Makanya kenapa ini kok banyak banget sih di sana, kita di sini dong malu, ada juga yang minta. Cuman Di sini banyak orang di bisa sini bantu. banyak orang bisa bantu, tapi ketika di sana lebih tepat sasaran. Makanya saya bilang tadi, kalau Mimi punya kemampuan untuk saya dorong dia maju ke DPR, punya kemampuan itu. Karena dia juga punya nama besar. Tapi kenapa kalian pilih yang kecil itu? Karena yang kecil itu jarang disentuh. Masyarakatnya perlu sentuhan, masyarakatnya perlu untuk kita hadir bersama mereka. Iya. Masyarakatnya itu butuh pertolongan kita. Karena untuk apa ya kita mendapat satu jabatan gitu ya, terus itu tidak berguna, itu untuk apa? Lalu kalau kita juga bekerja hidup, kita dapat rezeki, lalu rezeki juga itu hanya untuk kita sendiri juga, untuk apa? Gitu. Ya, jadi sebenarnya ya jujur aja, masalah yang jabatan-jabatan yang itu bagi kami sangat tidak penting. Kami hanya pakai jabatan itu sebagai instrumen politik untuk membawa semua suara rakyat. Nah, kayak kemarin, Mimi ikut PSS, Mimi bawa suara rakyat untuk diajukan, untuk dapatkan hak rakyat lewat dia punya aspirasi. Waktu diajukan uang nggak ada. Uang nggak ada di daerah. Di daerah nggak ada uang. Lalu sekarang kalau dia nggak pulang, dia kerja. Terus nanti kita bisa berbagi apa untuk rakyat? Waktu kita ajukan ke bupati, kas daerah nggak punya uang, kita defisit. Saya bilang ini pulang jual. Nanti saya tanggung jawab. Cari uang, dapat duit, bawa ke sana bagi rakyat. Saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau saja gara-gara itu kamu mau PAW, terima dengan senang hati. Yang penting niat kita satu. Kalau negara daerah sudah tidak ada uang, kita sendiri pun juga cari uang untuk rakyat dan itu masih salah, tinggalkan itu. Kita kerja saja, lalu kita bagikan aja untuk rakyat tanpa harus lagi melalui jabatan politik. Tidak ada masalah. Ini boleh kan maksudnya